Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Didiopa YouTube channel tentunya. Di kesempatan hari ini, di video kali ini Didi bakal menjawab satu permintaan dari Mas Mijuka Adi. Mas, tolong bahas plus minusnya kerja di kapal kepiting. Matur nuwun. Dari mana dulu nih ya? Oke, sebelumnya bahas plus minusnya. Kita bahas plusnya. Namun sebelum itu, untuk teman-teman yang baru saja melihat video ini, kita intro dulu ya. Jangan lupa sebelum intro, subscribe dulu guys, untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel Didiopa, informasi TKI Korea. Oke, terima kasih masih setia menonton di channel Didiopa, dan kita bahas satu persatu apa saja sih kelebihannya bekerja di kapal tongbal penangkapan kepiting Korea Selatan ya. Yang pertama, yang jelas ya, kita sudah dapat pekerjaan, nggak nyari kerja lagi. Oke, plusnya bekerja di kapal tongbal, pertama kita bisa makan hasil tangkapan kita itu semaunya, sampai dengan kenyang, sampai dengan bosan. Kayak Didi sendiri ya, sampai bosan makan kepiting itu selama 3 bulan pertama itu hampir setiap hari ya. Jadi lauknya itu kepiting. Kalau enggak ya apa yang dapat kita tangkap di situ dan kita mau bawa buat lauk, itu boleh, kata bosnya itu dipersilahkan gitu ya. Itu pertama, kita bisa makan seafood ibaratnya tanpa bayar beli yang kalau di pasar itu mahal guys. Kalau di pasar itu mahal, jadi ya pertama ya kita bisa makan tangkapan kita itu seafood itu bebas gitu ya. Yang kedua, kalau di kapal tongbal itu yang jelas gajinya biasanya lebih cepat ya dibandingkan, maksudnya lebih cepat naik ya. Oke, maksudnya lebih cepat naik dibandingkan dengan kapal camang yang kecil ya, bukan camang yang besar. Kalau camang besar itu beda urusan lagi. Kalau ya camang kecil yang di bawah dari 3 ton itu biasanya ya gajinya stuck dengan UMR itu. Kalau misalkan di tongbal itu biasanya ada kenaikan berkala, dan ada satu sisi plusnya lagi, yaitu ketika kita mendapat tangkapan banyak itu akan dikasih bonus pas pada saat sandar ya. Terus satu lagi plusnya itu kalau misalkan kita ada cuaca buruk itu kita libur ya. Kayak waktu Didi pertama itu, Didi ceritain aja, kurang lebihnya 10 hari Didi libur, itu cuma makan tidur ya, pada saat kalau nggak salah itu menjelang Changmachol. Jadi itu cuacanya buruk, nggak bisa melaut ya, ke kerja darat pun di jaringan itu terkendala oleh hujan karena tidak ada gedung, ibaratnya tidak ada atap di tempat kerjanya itu. Jadi kontainer itu ada tapi hanya untuk gudang gitu, jadi nggak bisa kerja kalau hujan gitu. Jadi Didi itu selama kurang lebih 10 hari waktu pertama kali datang itu, awal-awal datang itu nggak kerja guys, cuman makan tidur gitu di mes ya, hanya sesekali nengokin kapal gitu kan. Kalau misalkan hujan reda kita suruh nengokin kapal, kayak gitu enaknya. Terus kita satu sisi plusnya juga kalau kerja di kapal ya, bukan cuma di kapal penangkapan kepiting atau tongbal ya, itu semua kapal juga sama saya rasa, cuman ini agak spesifikasi lagi karena di kepiting itu orangnya biasanya tidak terlalu banyak, itu mulai dari 2 sampai dengan 5 orang ya. Kalau di kapal tongbal tergantung tonasinya juga, rata-rata itu menggunakan tenaga asingnya itu 3 orang ya. Nah, pertama untuk narik, kedua itu ngisi umpan, ketiga nata, nah terakhir ini gulung tali. Misalkan kalau enggak itu biasanya cuma 3 orang. Biasanya yang gulung tali itu kaptennya juga biasanya, kalau kaptennya mau kerja. Tapi kalau misalkan nggak mau kerja berarti 4 orang sama kapten di kapal. Nah itu
mungkin satu sisi positif atau enaknya gitu ya. Namun dibalik kapal tombal itu, dibalik enaknya itu semua, ada sisi sisi kekurangannya, minusnya gitu lah. Minusnya kayak apa sih? Nah, minusnya itu yang pertama, kalau misalkan kalau misalkan kita kerja di kapal tombal itu kadang waktu tidur kurang. Pertama, waktu tidur kurang. Berangkat biasanya rutinitas itu dimulai dari jam 4 pagi rata-rata ya. Kadang bisa lebih malam, jam 2 gitu. Jam 4 pagi kita berangkat. Nah, rata-ratanya itu jam 9 malam baru pulang. Ini bercerita aktivitas Didi waktu dulu di kapal tombal ya. Mungkin teman-teman ada yang beda aktivitasnya gitu loh. Kalau misalkan Didi kayak gitu, dulu itu berangkat jam 4 pagi, jam 6, jam 5 sore itu baru sandar. Itu kalau sandar ya. Kalau enggak biasanya ya kita nginep di laut dengan besok paginya pulang gitu loh. Jadi berangkat pagi jam 4, terus kita kerja kerja seharian. Nah, kita biasanya itu ketika ada perbekalannya lebih banyak, itu berarti mau nginep di laut gitu loh. Nah, sore jam 9 atau jam 10 itu kita break, biasanya itu istirahat sampai dengan jam 2 malam lagi, jam 2 pagi kita operasi lagi baru pulang. Biasanya kayak gitu, pulangnya itu sorenya lagi gitu, berarti 2 hari di laut. Itu jam kerjanya panjang kalau di kapal tombal, itu minusnya ya, jam kerjanya panjang. Apalagi kalau misalkan kaptennya atau sajangnya itu membiasakan jam kerjanya itu nanggung. Jadi nanggung itu gimana, pola makannya itu tidak teratur guys. Jadi kadang ini ada ya sajang, 1-2 sajang yang menyepelekan jam makan gitu loh. Nah, kayak waktu Didi juga kebetulan dapat sajang yang demikian. Jadi ketika jam makan, katakanlah kita kan orang Indonesia kan biasa pagi sarapan ya kan, siang makan siang, sore makan sore gitu. Di Korea pun sebenarnya sama, cuman ada 1-2 sajang yang lagi nanggung, udahlah gitu, nanti makannya gitu loh. Sampai kadang-kadang ya Didi itu makan itu cuman pada saat berangkat pagi itu makan ramyeon, makan mie ya. Nah, terus siang itu nggak makannya itu sore jam 4 itu. Kadang jam 4 itu sore udah lapar banget itu. Itu minusnya juga ya. Nah, walaupun bisa disiasati sebenarnya. Kalau kita misalkan perbanyak kosakata, ngomong sama bos itu loh. Kasih saran, kasih masukan. Kalau misalkan kita biasa di Indonesia itu makan 3 kali, jam sekian gitu loh. Jadi kasih masukan gitu loh. Kalau misalkan kayak gini saya nggak kuat kayak gitu, bilang kayak gitu. Sebenarnya bisa diatasi, tapi ya namanya kita orang baru ya, biasanya baru datang di Korea itu minim bahasa juga, canggung sama bos itu faktornya. Nah, kekurangan selanjutnya yaitu kalau misalkan yang tadi cuaca buruk kita libur, tapi libur pun jangan disangka libur kita tidur enak-enakan di rumah ya. Kadang kalau misalkan ada taipung ya, semacam angin puting beliung gitu loh, menyerang ke pelabuhan kita di mana tempat kapal kita disandarkan, biasanya bos itu menyuruh ABK-nya untuk menjaga kapal ya pada saat serangan angin itu, menjaga kapal biar tidak ada kerusakan dan tidak merusak kapal lain kayak gitu. Nah, ini juga ya kalau menurut Didi ya satu sisi minus ya, karena taruhannya bukan sembarangan ya, taruhannya nyawa. Kalau misalkan angin itu menerjang kapal kita, terus kapal kita ada apa-apa sementara kita ada di dalamnya, itu kan resikonya nyawa, itu minusnya juga. Nah, terus juga kalau Didi ingat-ingat dulu, soalnya udah 2 tahun guys, udah 2 tahun lebih Didi itu nggak naik di kapal tombal. Cuman ini kebetulan ada yang nanya di TikTok ya, di TikTok suruh ada yang minta dijelasin plus minusnya gitu loh. Terus juga tadi bahas minus ya, masih minusnya.
Terus juga kekurangannya itu di kapal tombal itu bonusnya tidak sebanyak kayak kapal besar, contoh Hanggang Mang ataupun biasanya kalau di sini disebutnya peng-peng. Kalau di peng-peng itu biasanya bonusnya besar karena tangkapannya pun besar, alatnya pun besar. Tapi kalau misalkan di kapal tombal itu bonusnya kecil, bonus sandarnya ya. Terus juga kekurangannya resiko minusnya di kapal tombal juga sering kita terseret tali ya. Itu kalau misalkan teman-teman sudah biasa kerja safety, utamakan keselamatan kerja, itu insya Allah bisa disiasati dengan meningkatkan kewaspadaan dan gak ngantuk ya. Nah, apalagi ya, nanti diingat-ingat dulu. Jadi kalau minusnya sebenarnya ya itu kurang istirahat ya. Minusnya ya kurang istirahat, jam kerja panjang. Terus ketika ada caipong kita suruh jaga kapal, terus juga bonusannya kecil, kadang nggak ada juga ya. Terus satu lagi ya, nggak ada libur baku walaupun itu hari libur nasional di Korea. Kalau di kapal tombal itu Didi ya, kalau misalkan teman-teman dapat sajangnya yang lebih pengertian, itu mungkin nilai plus lagi ya, beda lagi. Nah, ini berbicara pengalaman Didi pribadi ya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang satu pengalaman dengan Didi pernah bekerja di kapal tombal Korea Selatan, bisa menambahkan komentar ataupun juga tambahannya di kolom komentar ya. Teman-teman bisa sisipkan di situ, nanti kita bahas bareng-bareng gitu loh. Karena Didi cuma 1,5 tahun di kapal tombal guys. Jadi masih minim sekali ya pengalamannya, masih minim sekali ya, walaupun sudah sedikit tahu, tapi dibandingkan dengan yang kontinuitas selama di Korea itu selama satu kali kontrak 3 tahun sampai dengan selesai 4 tahun 10 bulan itu di kapal tombal, tentu jauh pengalamannya ya. Ya walaupun begitu tidak menutup semangat Didi untuk membalas pertanyaan dari teman-teman ya. Semangat konten tentunya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan subscribe sehingga Didi bisa lolos 1000 subscriber lebih ya. Dan di kesempatan video ini kebetulan ada banyak pertanyaan. Oke, kita cukup plus dan minusnya. Untuk yang mau nambahin silahkan tambahin aja di kolom komentarnya guys ya. The next, Mas, kalau G2G di penangkapan pindah ke pabrik teri masih sektor fishing, bisa nggak Mas? Oke, ini pertanyaan dari Mas Gianur Rizky 79 ya, dari TikTok juga. Oke, terima kasih. Ini yang bikin Didi semangat ngonten ini, yang pertanyaan yang model kayak gini ya. Semangat ngonten guys ya. Walaupun kurang tidur, ini udah baru kelar pulang kerja ini, Didi baru pulang kerja. Kemarin malam berangkat jam 12 ya, selesai jam 7 pagi, pulang istirahat tadi siang jam 12 berangkat lagi, dan sekarang baru pulang. Oke, kita nggak bahas kerjaan Didi, tapi kita bahas G2G penangkapan pindah ke pabrik teri bisa apa enggak gitu loh. Oke, jawabannya bisa dengan satu catatan, syarat dan ketentuannya berlaku. Oke, Didi bukan nudongbu, bukan shelter, bukan siapa-siapa, tapi ini berbagi pengalaman saja. Kalau misalkan teman-teman pindah dari satu kapal ke tempat langsung ke pabrik teri, itu katakanlah kecil gimana, jarang ada pabrik teri ataupun juga pemilik pabrik teri itu yang mempergunakan pekerja G2G ataupun ya G2G itu untuk bekerja langsung dipekerjakan di situ. Karena apa? Rata-rata kalau misalkan G2G itu manufaktur tahunya gitu loh. Jadi kalau pekerja fishing biasanya dipekerjakannya di kapal. Akan tetapi ya, contoh Didi ya.
dipekerjakan di kapal tombal selama 1 tahun lebih. Nah, kapal tombalnya dijual ya, kapal tombalnya dijual. Itu yang mempunyai kapal tombal itu adalah ponakan dari yang Didi kerja sekarang nih, ponakannya bos Didi sekarang. Nah, bos sekarang ini jadi pamannya pemilik kapal tombal itu mempunyai pabrik teri. Nah, pada saat kapal tombal itu dijual, Didi dikasih pilihan mau pindah kapal tombal lain atau mau pindah ke kapal Hanggang Mang milik dari ayahnya Sajang Didi yang punya kapal tombal, atau pindah ke pabrik teri. Nah, di sini Didi langsung ngomong pindah ke pabrik teri gitu. Tapi dengan catatan SLC-nya ini bukan di pabrik teri, jadi SLC-nya tetap di kapal milik ayahnya yang punya kapal tombal. Jadi kapalnya itu tidak berangkat berlayar guys, kapalnya itu disandarkan di pelabuhan ya, kapalnya disandarkan di pelabuhan. Nggak tahu itu kehujanan, keanginan, lapuk di situ nggak tahu, tapi yang jelas itu hanya dipergunakan namanya saja untuk mengambil tenaga kerja dari Indonesia itu, filenya gitu, untuk menempatkan file gitu kan. Nah, katakanlah dari kapal itu bisa masuk 4-5 orang. Nah, ya cuman segitu kapasitasnya gitu loh. Di pabrik teri itu cuman segitu kapasitas untuk mempekerjakan orang yang SLC-nya kapal tapi dipekerjakan di pabrik teri, kayak gitu ya konsepnya. Jadi bukan langsung dari kapal pindah ke pabrik teri, akan tetapi dari kapal pindah ke kapal. Nah, cuman pemilik kapal ini mempunyai pabrik teri. Kalau misalkan teman-teman berminat jadi tidak mau melaut, bilang saja langsung ke pindah ke, saya mau ke pabrik teri. Atau ya, kalau itu yang pertama kita lewati, atau yang kedua ya, teman-teman bisa mencari teman, mencari info kayak semacam mohon maaf ya, ini kalau TikTok Didi itu kan banyak menyiarkan fishing rasa manufaktur. Kenapa? Ya, ketika Didi butuh teman, bos Didi butuh orang, jadi Didi share info itu. Ya mau tidak mau Didi harus membuka diri gitu kan, membuka informasi gitu loh, bahwasanya Didi ini SLC-nya di fishing tapi kerjanya di darat gitu loh, SLC-nya di kapal tapi kerjanya di pabrik gitu loh. Ini enggak melanggar atau tidak pertanyaannya? Ya entahlah. Kalau secara legal ya salah, tapi kan masih resikonya bos, itu bukan tanggungan kita, itu tanggungannya bos. Kalau misalkan bosnya masih tanggung jawab, ya kenapa tidak gitu kan, toh file kita di kapal gitu loh, kayak gitu. Cuman beda tempat kerjanya saja kayak gitu. Saya Didi pernah tanya di shelter juga, itu nggak masalah, no problem, selama bosnya masih menanggung, ibaratnya masih memberikan menanggung segala sesuatunya, maksudnya ya resiko kita dari imigrasi itu dilindungi gitu loh. Oke, kayak gitu ya. Jadi jawabannya bisa kalau ada peluangnya kayak gitu. Tapi bisa kalau ada peluangnya, akan tetapi tidak SLC-nya itu tidak tercatat di pabrik teri, sektor pabrik teri yang itu memang masih fishing tapi tidak ini entah Didi juga masih kurang mengerti bosnya itu bagaimana. Tapi yang jelas seperti yang dituturkan tadi, SLC Didi itu di kapal, nah dipekerjakan di pabrik teri kayak gitu ya. Kalau untuk legal formanya itu urusan antara Sajang dengan Nodongbu kayak gitu. Pertanyaan terakhir yaitu, kalau di fishing bisa milih nggak mas, misalnya mau di peternakan? Ini yang nanyanya user sekian 783. Oke. Untuk teman-teman yang calon pekerja migran yang masih di Indonesia nih ya, kalau mau milih waktu awal itu kan ada ya pemilihan bidang kerja. Jadi ada manufaktur, ada fishing. Di fishing ada dua, yaitu penangkapan dan budidaya. Nah, budidaya mungkin yang dimaksud sama masnya ini peternakan atau budidaya ikan ya. Bisa milih di situ, waktu di Indonesia itu bisa. Jadi milihnya di budidaya ataupun yang sikcang, di situ ada milih yang sikcang ya. Akan tetapi itu semuanya tidak menjamin ketika sampai di Korea itu sesuai dengan
SLC ya, itu tidak jaminan, akan tetapi nanti bisa mendapatkan yang lebih baik atau bahkan yang lebih buruk gitu loh. Yang lebih baiknya contoh, ada satu teman sekamar Didi ya, orang Cilacap, wong yang ganteng. Nah ini dia SLC-nya di kapal guys, cuman ketika di sini ditempatkan langsung di pabrik teri, satu tim sama Didi juga di sini. Jadi itu dapat apa, ibaratnya durian runtuh, itu dapat rezeki gitu kan. Nah tapi tidak sedikit juga yang SLC-nya itu yang sikjang, ternyata bosnya itu punya kapal juga. Nah setelah datang ke Korea, bukannya dipekerjakan di yang sikjang atau di tambaknya, melainkan dipekerjakan di kapalnya. Itu tidak sedikit yang kayak gitu yang ngeluh sama Didi juga ya. Jadi pilihan itu bisa dipilih di Indonesia. Setelah sampai di Korea itu bosnya yang menentukan ya. Akan tetapi misalkan teman-teman ini tidak suka atau ibaratnya tidak kuat kerja di kapalnya, itu bisa ngomong secara secara baik-baik sama bosnya. Misalkan, bos saya kan saya kan ditambak, kenapa saya dipekerjakan di kapal kayak gitu. Nah bilang saja saya tidak kuat, itu saya minta kerja di tambak saja. Nah atau kalau teman-teman bingung ngomongnya, ya bisa telepon shelter ya. Kalau misalkan untuk nomor shelternya jadi tidak bisa cantumkan di video karena takut ini melanggar kode etik ya. Kode etik di YouTube itu nggak boleh mencantumkan identitas pribadi termasuk nomor telepon. Nanti dikasih di deskripsi saja ya, bisa dilihat di deskripsi, di situ nomor shelter atau pusat bantuan orang asing Cungnam ya. Oke. Dan itu gratis konsultasinya, atau misalkan mau minta pindah juga gratis. Dan satu lagi ya, ini misalkan Anda sudah teman-teman PMI yang sudah di Korea itu minta pindah, yang punya wewenang memindahkan teman-teman itu bukan sajangnya. Ya, jadi sajangnya itu hanya membuatkan surat rujukan untuk pindah ya, atau tanda tangan untuk rujukan pindah. Tapi yang bakunya yang bisa mengatur itu Nodongbu. Jadi teman-teman kalau misalkan minta pindah, jangan ngotot sama sajang gitu loh. Ngototnya sama Nodongbu. Jadi pergi ke Nodongbu setempat, telepon shelter, atau bisa sampai Nodongbu itu bilang saja Indonesian Tongyok Juseo gitu, atau bisa tolong teleponkan penerjemah bahasa Indonesia kayak gitu kalau misalkan teman-teman masih terbatas bahasanya. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang ada yang mau menambahkan juga, bisa tambahkan di kolom komentar ya, untuk kita sharing-sharing sama-sama, membantu guys ya, membantu teman-teman yang kekurangan informasi, minim informasi juga. Sebelum Didi penutup video ini guys, Didi mau berpesan untuk calon pekerja migran yang sedang proses di Indonesia untuk mempersiapkan segala sesuatunya secara matang ya. Sebelum ke Korea, teman-teman itu harus tahu aplikasi wajib yang harus kalian install di HP kalian itu apa saja. Pertama, KakaoTalk ya, KakaoTalk. Kedua, Kakao Map ya. KakaoTalk itu rata-rata digunakan orang Korea, dan Kakao Map itu merupakan Google Map-nya Korea ya. Terus kalau teman-teman mau belanja itu aplikasinya ada namanya Kupang. Nah, untuk Chrome ataupun Google browsingnya itu ada yang namanya Naver. Nah, untuk teman-teman yang suka traveling ataupun jalan-jalan di Korea, itu teman-teman bisa download aplikasinya, namanya aplikasi Kakao Metro ya, atau Korail Talk ya. Itu aplikasi untuk melihat jalur kereta api cepat KTX atau kereta metro ya di situ. Dan untuk teman-teman juga jangan lupa yang sudah ke Korea juga perlu menginstal aplikasi APS ya. APS-nya itu diinstal. Jadi ada dua, ada APS yang Weigukin Koyonggwa Lisento, ada yang APS Insurance kayak gitu. Jadi kalau APS Insurance itu hanya untuk melihat asuransi saja. Dan tapi kalau APS
Wigukin Goyong Wali Sento itu dia melihat kontrak kerja juga, melihat asuransinya juga kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Ini sudah terlalu panjang, 20 menit Didi berbicara kurang lebihnya. Jadi terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Didi, sudah support Didi dan bisa membuat Didi semangat lagi membuat kontennya. Dan silakan untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa tanyakan di TikTok Didi, bisa tanyakan di Instagram Didi ya, atau tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, semoga sehat selalu, dan jangan lupa sekali lagi dengan segala kerendahan hatinya mohon untuk subscribe channel Didi untuk mendukung ya, karena subscribe itu gratis dan Anda bisa mendapatkan manfaatnya dengan mengetahui informasi dari video yang Didi upload. Terima kasih, salam semangat, kurangi sambat, TKI Korea pasti bisa, sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.